Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad qaidil khalqi wa mumahhidis sunnati wa ala alihi wa ashabihi dzawil absaris taqibati wal uqulil murajjahati. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman dan Islam, atas karunia-Nya juga sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat dan umat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, menjelang waktu berbuka puasa, umat muslimin di Indonesia biasanya menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas santai dengan menikmati suasana sore Ramadan yang khas. Tradisi ini yang kita kenal dengan sebutan ngabuburit. Hanya saja terkadang kita terlalu larut menikmati sore menjelang maghrib ini. Tidak jarang pula yang menggunakan sebatas untuk nongkrong di pinggir jalan, menonton rilis video di media sosial, atau sebatas tidur-tiduran sambil mengamati jarum jam yang terus berputar menuju waktu berbuka, dan banyak lagi yang lainnya. Padahal waktu ngabuburit bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal positif yang bernilai ibadah. Tentu sebagai momen panen pahala, kita ingin kesempatan emas yang datang 1 bulan sekali dalam setahun ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali jika ngabuburit hanya dihabiskan untuk hal-hal yang kurang berfaedah atau bahkan berpotensi memicu maksiat. Alih-alih dapat pahala, justru puasa berlalu tanpa makna. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Rubba shaimi laisa lahu min syamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah, ada beberapa tips agar ngabuburit kita memiliki nilai positif lebih dan menghasilkan pahala yang melimpah. Yang pertama, tadarrus Al-Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Selain karena kitab suci umat Islam turun pada bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjadikan momen Ramadan untuk memberikan perhatian lebih kepada Al-Quran. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku Yadul Insan fi Wadhaifi Ramadan saat menjelaskan anjuran perbanyak tadarus Al-Quran di bulan puasa mengutip hadis berikut. An Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajuda ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajudu bil khairi minar rihil mursalati. Dari Ibnu Abbas berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkannya Al-Quran. Sungguh Rasulullah orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Ramadan untuk lebih intens membaca Al-Quran. Para ulama sejak dulu pun demikian. Bahkan ada juga yang bisa menghatamkan 1 sampai 2 kali dalam satu hari selama Ramadan. Para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah. Yang kedua, berbagi takjil. Istilah takjil barangkali tidak asing lagi bagi umat Islam saat bulan puasa. Takjil merupakan makanan atau minuman untuk mengawali buka puasa. Biasanya berupa yang manis-manis seperti sirup, es buah, buah-buahan, dan sebagainya. Kita bisa menjadikan waktu ngabuburit untuk bersedekah takjil kepada saudara sesama muslim. Bersyukur, tampaknya berbagi takjil sudah menjadi tradisi di Indonesia. Kita bisa banyak menjumpainya saat sore hari di sejumlah jalan, masjid atau musola. Terkait keutamaan sedekah di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka ia akan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun juga. Dalam kesempatan lain, Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam Maqasidus Syaum mengatakan, "Faman fatara sittata wa salasina shaiman fi kulli sanatin faka'annama shoma dhuhra wa man kathura bi fitri shaimina ala hadhihi niyati kataballahu lahu shauma usyuri wa dhuhurin." Barang siapa memberi makanan pada 36 orang yang berpuasa setiap tahun, maka seakan-akan ia puasa 1 tahun, karena kebaikan dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Dan barang siapa memperbanyak memberi takjil atau makan dan minum untuk orang-orang yang berpuasa, atas dasar niat ini Allah mencatat baginya puasa berabad-abad dan bertahun-tahun. Kalkulasi pahala ini berdasarkan rumus setiap satu amal kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Sehingga memberi makan berbuka untuk 36 orang akan mendapat balasan pahala 360, setara dengan jumlah hari dalam 1 tahun, meski dalam 1 tahun ada 365 hari. Para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah. Yang ketiga, iktikaf di masjid. Menghabiskan waktu ngabuburit dengan beriktikaf di masjid juga memiliki nilai pahala yang cukup tinggi. Iktikaf dilakukan dengan berdiam diri di masjid sambil memperbanyak ibadah seperti sholat sunat, dzikir, dan membaca Al-Quran. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan, "Kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadana hatta tawaffahu Allah, summa takafa azwajuhu min ba'dihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan itikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan sampai beliau wafat. Lalu dilanjutkan istri-istrinya yang itikaf sepeninggalnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk banyak beritikaf di masjid. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan momen potensial terjadinya Lailatul Qadar. Meski demikian, tidak ada salahnya
jika kita beritikaf selama 1 bulan penuh. Sebab waktu terjadinya Lailatul Qadar juga berpotensi di selain 10 hari terakhir. Para pemirsa Mutiara Ramadan rahimakumullah. Yang keempat, menuntut ilmu. Mendengarkan kajian Ramadan juga bisa menjadi pilihan tepat untuk mengisi waktu ngabuburit. Di era digital seperti sekarang, kita bisa banyak menjumpai kajian-kajian keislaman di media sosial. Banyak para pendakwah milenial membuat konten Islami yang bisa kita akses. Selain itu, tidak sedikit pula kiai-kiai pesantren yang melakukan live streaming pengajian dari pesantren masing-masing. Ada banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menyinggung soal keutamaan dan pahala menuntut ilmu. Salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fadlal alim 'alal 'abid kafadlil qamari lailatul badri 'ala sairil kawakib. Nah, demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Mari jadikan momen Ramadan tahun ini lebih maksimal lagi dalam beribadah dan meraih pahala sebanyak mungkin. Selamat menjalankan ibadah puasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.